Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah dilimpahkannya kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi karunia yang menjadikan wasilah kita untuk tetap terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan diri kita ini menjadi orang yang istiqomah di dalam ibadah kepadanya. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak jamaah salat maghrib, insyaallah kita semua mengharapkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Malam hari ini menggantikan Ustadz Rahmat yang berhalangan tidak hadir. Kita ingin mengupas sedikit mengenai bulan Rajab. Apakah itu maksud dan artinya? Lalu kemudian apakah memang ada di bulan Rajab itu amalan-amalan khusus tertentu, atau juga apa keutamaan yang ada di bulan Rajab itu? Bulan Rajab itu kalau kita melihat dari kalender Hijriah, ini berarti hari ini atau malam ini kita tepatnya ada di 7 ya, 7 Rajab. Nah, karena permulaan awal hari itu setelah matahari terbenam, hitungan komarianya. Ini 7 Rajab. Kalender Hijrah itu dimulai dari Muharram, Safar, Jumadil Awal ya. Rabiul Awal, Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Nah ini sekarang Rajab. Habis Rajab nanti Sa'ban, kemudian Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, kalau di dalam Al-Quran, Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36, Inna iddata suhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauman khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah ketika Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Surat At-Taubah ayat 96. 4 bulan haram itu, ini salah satunya, itu Rajab. Nah, di antara 4 bulan haram yang dimaksud di dalam Al-Quran ini, 3 itu berurutan dia, kecuali bulan Rajab ini. Yang berurutan itu mulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Itu berurutan dia. Nah, Rajab itu dia terpisah. Nah, ini sekarang ini Rajab. Rajab itu kalau dilihat dari asal-usul katanya, Rajab berasal dari lafaz tarjib yang berarti mengagungkan. Dan menurut pendapat mayoritas ulama, lafaz Rajab itu termasuk mustaq atau bentukan. Dan ini pendapat yang paling kuat karena ya bentukan dari kalimat razaba fulana. Artinya dia memuliakan dan mengagungkannya karena penghormatan orang Arab kepadanya. Oleh karena itu
Rajab dikatakan al-murazab atau yang diagungkan atau yang dimuliakan. Lalu kemudian salah seorang ulama Al-Qadhi Abu Ya'la rahimahullah berkata, dinamakan bulan haram yang mana di dalamnya itu ada bulan Rajab itu mengandung dua makna. Yang pertama, diharamkan berperang di dalamnya dan orang-orang jahiliyah pun meyakininya pula. Jadi bukan hanya kita orang-orang muslim ini pada waktu zamannya Rasulullah SAW itu tradisinya orang Arab pun termasuk di dalamnya adalah orang jahiliyah, itu di bulan Rajab itu hukumnya haram untuk berperang di antara suku pada waktu itu. Maka tidak akan terjadi pada 4 bulan yang diagungkan ini. Satu di antaranya adalah bulan Rajab. Maka dilarang atau haram hukumnya perang di bulan Rajab. Lalu kemudian makna yang kedua, karena melanggar larangan-larangan pada bulan ini lebih berat dosanya dibanding pada bulan selainnya. Demikian pula ketaatan. Nah, adapun maksudnya ini, jadi di bulan Rajab atau di 4 bulan yang diharamkan Allah itu tadi, itu ketaatan-ketaatan yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan, itu nilainya itu lebih besar dibanding 8 bulan di luar 4 bulan itu tadi. Nah, nanti lain lagi dengan di bulan Ramadan, berlipat lagi itu nanti dengan amalan-amalan ibadah yang kita lakukan. Nah, justru sebaliknya, di bulan Rajab atau di 4 bulan yang diharamkan Allah ini, kita harus berhati-hati menjaga diri kita agar jangan kita itu berbuat maksiat. Jadi perbuatan maksiat itu dijauhkan. Itu yang perbuatan yang mengandung di dalamnya itu dosa. Itu dijauhkan, jangan sampai ada yang dilakukan ataupun memang sengaja atau tidak sengaja di bulan yang diagungkan ini tadi, 4 bulan ini tadi yang diharamkan ini, ada kita melakukan perbuatan maksiat. Itu artinya apa? Dilarang keras untuk melakukan perbuatan maksiat di bulan 4 ini tadi yang diharamkan Allah, itu dilarang keras. Nah, itu artinya juga maksudnya adalah ketika seseorang itu melakukan maksiat di dalamnya, maka perbuatan maksiat yang dilakukannya itu dosanya itu justru akan berlipat juga. Maka pengertian pemahaman daripada bulan haram itu salah satu diantaranya adalah dilarang keras kita di dalamnya itu untuk melakukan perbuatan maksiat. Nah, baik Bapak, sekarang kita ingin melihat apakah di bulan Rajab itu ada amalan-amalan tertentu atau ada amalan-amalan khusus, yang dimana amalan-amalan khusus atau amalan-amalan tertentu itu mempunyai dalil atau nas yang sahih, baik itu melalui Al-Quran maupun hadis Nabi yang sahih. Apakah ada? Nah, maka kita akan melihat. Kita melihatnya dari apa? Melihat dari apa yang pernah kita lihat atau pernah kita dengar, justru bahkan ini disampaikan oleh mungkin sebagian orang, lalu kemudian kita ingin mengetahui apakah ini benar adanya atau tidak. Nah, keutamaan di bulan Ramadan, keutamaan di bulan Rajab itu tentu memang ada. Tapi di bulan Rajab itu tidak ada amalan-amalan tertentu yang dikhususkan dikerjakan di bulan Rajab, tidak ada. Nah, maka kita akan lihat. Ini kebiasaan yang selalu sering berulang kali yang kita dengar atau yang kita lihat atau yang kita perhatikan. Yang pertama, ada orang yang menyambut bulan Rajab itu dengan beristighfar. Menyandarkannya dengan hadis yang bersumber dari Ali radhiyallahu an secara marfu hadisnya, di mana arti dari hadis itu, perbanyaklah istighfar pada bulan Rajab karena Allah setiap saat membebaskan dari neraka pada bulan itu. Nah, hadis ini banyak para ulama hadis mengoreksi hadis ini, dan hampir mayoritas ulama-ulama hadis mengatakan
bahwa hadis ini adalah hadis dhaif. Jadi hadis itu merupakan hadis yang lemah. Nanti kita lihat kenapa hadis ini masuk dalam hadis kategori yang dhaif, yang lemah. Nah, di dalam hadis ini pertama kita melihat secara makna. Perbanyaklah istighfar pada bulan Rajab. Nah, Rasulullah SAW itu selalu mengajarkan kepada kita itu istighfar itu setiap saat. Tidak ada bulan-bulan tertentu yang kita itu dikhususkan untuk beristighfar. Tidak ada. Rasulullah itu selalu mengajarkan kepada kita, istighfarlah kamu setiap saat. Apalagi ketika kamu melakukan perbuatan salah. Ketika kamu ingin bertobat kepada Allah, maka beristighfarlah kamu, memohon ampunlah kamu kepada Allah. Lalu kemudian Rasulullah juga menganjurkan kepada kita, artinya ini suatu perbuatan sunnah, manakala ini kita lakukan. Perbanyaklah engkau mengucapkan kalimat astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih 100 kali di waktu zikirmu di waktu pagi. Lalu kemudian juga di waktu petang. Itu Rasulullah menganjurkan seperti itu. Karena kalimat istighfar yang kita ucapkan yang 100 kali itu disebutkan di situ dengan begitu banyak balasan-balasan yang Allah berikan kepada mereka yang mengucapkan istighfar ini. Yang pertama itu dosanya diampuni. Lalu kemudian diumpamakan seperti membebaskan para budak. Bahkan dalam hadis disebutkan 100 budak. Seperti itu. Nah, ini kalimat-kalimat istighfar ini kan ada astaghfirullahalazim. Itu cukup. Atau astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Itu juga boleh. Astaghfirullah. Nah, itu kalimat yang sangat ringkas sekali itu. Itu banyak kalimat istighfar seperti itu. Maka dari segi makna hadis ini perbanyaklah istighfar pada bulan Rajab, itu artinya apa? Itu menyebutkan bahwa hanya khusus di bulan Rajab itulah engkau beristighfar sebanyak-banyaknya. Nah, maknanya sudah sangat keliru. Karena namanya istighfar itu setiap saat. Itu kan termasuk zikir kita kepada Allah. Jadi yang namanya zikir itu kan tidak ada batasan waktu. Setiap saat kita zikir kita kepada Allah. Nah, ini segi maknanya. Lalu kemudian hadis ini yang berbunyi perbanyaklah istighfar pada bulan Rajab karena Allah setiap saat membebaskan dari neraka pada bulan itu. Nah, makna yang kedua itu mempunyai makna tertentu khusus bahwa pada bulan Rajab itu Allah itu membebaskan orang dari siksa api neraka. Jadi maknanya itu memberitahukan kepada kita, nih ada waktu tertentu nih, ini ada bulan tertentu nih, itu bulan Rajab. Nah, pada bulan Rajab itu disebutkan bahwa Allah setiap saat membebaskan dari neraka itu pada bulan itu. Jadi membebaskan siksa di bulan Rajab dari siksa api neraka. Nah, itu maknanya juga bertentangan. Nah, ini dalam hal ini para ulama hadis tidak ada ikhtilaf. Lalu kemudian lanjut kita lihat di dalam hadis ini, kenapa para ulama hadis menyebut hadis ini dhaif? Karena di dalamnya itu terdapat seorang perawi yang bernama Asbab bin Subatah, bahwa dia itu seorang perawi yang matruk. Jadi di dalam ilmu hadis itu Pak, ada yang disebut dengan masruk Pak. Jadi ada ulama hadis itu juga memasukkan para perawi-perawi hadis itu dalam golongan para perawi hadis yang matruk. Itu juga ada. Sekarang pun kalau kita mau lihat bukunya, melihat kitabnya juga sudah ada itu. Nah, matruk itu apa artinya? Itu orang yang
setiap apa yang diriwayatkannya itu dibuang oleh para perawi, oleh ulama-ulama, oleh perawi hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi setiap muncul nih nama itu sudah nampak bahwa si fulan ini, si perawi hadis ini, dia ini termasuk hadis, termasuk perawi yang dibuang periwayatannya. Nah, yang dimaksud dibuang periwayatannya itu bukan hanya 1, 2, 3 ulama hadis. Banyak ulama hadis yang membuang periwayatannya. Ini artinya ulama hadis itu memang nggak bisa memegang apa yang diriwayatkan oleh si fulan ini. Nah, maka di dalam hadis ini ada seorang perawi yang bernama Asba bin Subatah. Ini dia termasuk dalam perawi matruk atau yang dibuang periwayatannya. Lalu kemudian di dalam hadis itu disebutkan apa istighfar atau kalimat istighfar yang harus dibaca. Nah, disebutkanlah di dalam hadis itu. Kalimatnya astaghfirullah dzal jalali wal ikram min jami'id dzunubi wal atham. Astaghfirullah dzal jalali wal ikram min jami'id dzunubi wal atham. Mungkin bagi kita kalau mendengar kalimat astagfirullah itu nggak asing. Tapi kalau dengan kalimat istighfar seperti ini mungkin agak asing kita mendengarnya. Mudah-mudahan kita nggak mengamalkannya. Karena inilah yang dianjurkan untuk diucapkan sebanyak-banyaknya di bulan Rajab. Artinya itu aku mohon ampun kepada Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan dari segala dosa. Nah, maka kalau kita mau ambil sunnahnya, beristighfarlah kita dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah, termasuk di dalam bacaan istighfar zikir pagi dan petang itu astaghfirullahalazim atau astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Nah, itu kalimatnya yang pendek. Nah, lalu kemudian di dalam hadis sahih yang lain disebutkan kalimat istighfar kalau kita mau baca ini dengan sesempurnanya, dan mungkin ini memang menjadi amalan kita mudah-mudahan. Dari Abdullah bin Abbas bahwa Nabi SAW bersabda, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubata abdi zalimi nafsi la yamliku li nafsi mautan wala hayatan wala nusura sab'a marat aw hamdahu ta'ala ilal malakainil muwakkalaini bihi an kharaqa soifata zunubah. Jadi kalimatnya itu kalau kita mau juga ganti dengan kalimat istighfar yang lain, bersumber dari hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, itu kan sudah biasa kita ya mengamalkan zikir ini. Nah, itu ternyata zikir kalau ini kita amalkan itu sumbernya sahih. Nah, lalu kemudian di dalam hadis ini tadi disebutkanlah bahwa ketika kita membaca ini sebanyak 7 kali, maka Allah akan mewahyukan kepada 2 malaikat yang mewakili dengan berfirman, bakarlah catatan lembaran dosa-dosanya. Nah, itulah maksudnya kalimat istighfar itu. Setiap kalimat istighfar yang kita ucapkan itu akan menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Lalu kemudian di sini sebutkan ketika kamu baca itu 7 kali, bersumber dari hadis Abdullah bin Abbas, nah, itu seperti itu. Nah, maka kalau kita buka itu kan di dalam hadis-hadis kalimat istighfar itu ya, itu ada yang menyebutkan kalau lagi malas baca 1 kali, ya kan? Baca 10 kali, baca 100 kali. Nah, semua itu mempunyai faedah. Semuanya ada faedahnya. Jadi apakah kita mengamalkan itu tidak mengamalkan anjuran Rasulullah? Kita mengamalkan anjuran Rasulullah. Nah, lalu kemudian yang kedua, di bulan Rajab itu, dan ini mudah-mudahan kita belum pernah melakukannya, atau kita pernah ngikut-ngikut gitu, mudah-mudahan belum pernah. Nah, ini sebagai sebatas pengetahuan kita saja. Itu Pak, di sebagian kalangan umat Islam, mungkin kalau kita di sini ada di daerah-daerah tertentu Pak ya. Kalau di Arab itu
juga ada. Itu ada istilahnya itu sholat ragaib. Nah, bukan sholat gaib, sholat ragaib. Sholat ragaib itu 12 rakaat. Kapan itu dilakukan? Itu dilakukan di Jumat pertama di bulan Rajab. Nah, jadi kalau kita lihat di Jumat pertama bulan Rajab, berarti udah lewat ya? Udah lewat. Nah, itu ada sebagian yang mengamalkannya. Itu 12 rakaat itu dilakukan di Jumat pertama di bulan Rajab. Waktunya itu diantara waktu sholat maghrib dan sampai dengan sholat isya. Berapa jumlah rakaatnya? 12 rakaat dengan 6 kali salam. Nah, nanti masing-masing rakaat itu nanti membaca surat Al-Qadar 3 kali, lalu Al-Ikhlas 12 kali, lalu kemudian membaca sholawat 70 kali setelah sholatnya, lalu kemudian berdoa dengan doa yang dikehendakin. Nah, ini ada nggak menurut mereka yang mengamalkan ini nasnya atau dalilnya? Menurut mereka ada. Menurut mereka. Nah, tapi kembali lagi kita setelah dalil hadis ini atau nas ini dikoreksi atau ditelaah, diteliti oleh para ulama-ulama hadis, apalagi dengan ulama-ulama hadis yang kontemporer saat ini, itu jelas mereka menyampingkan hadis itu dengan menyebut bahwa hadis itu justru hadisnya itu adalah hadis yang tidak ada di dalam kitab hadis. Nah, kalau dia ada di kitab hadis, walaupun dia hadisnya maudhu, berarti ada di dalam kitab hadis. Ini justru hadisnya itu tidak ada di dalam kitab hadis, tidak ada. Maka kalau bisa disebut hadis ini ya hadis maudhu murakkab. Nah, seperti itulah. Nah, karena biasanya yang hadis-hadis maudhu itu, yang hadis-hadis palsu itu, Pak, itu ketika dikoreksi oleh para ulama hadis, itu dia ada di dalam kitab, Pak. Dilihatlah sumbernya. Oh, ini perawinya, ini sianu, itu dilihat. Nah, justru ini hadisnya tidak ada di dalam kitab. Dalam kitab-kitab hadis terdahulu. Maka boleh kita katakan, maka ada ulama mengistilahkannya ini ya itu tadi, maudhunya itu murakkab. Kali. Nah, ternyata ada salah seorang ulama hadis yang menemukan juga bahwa dilihatnya hadis ini memang ada jalur-jalur sanadnya. Kita kan kalau melihat hadis itu, Pak, tingkatan atas itu kan harus sumbernya dari Rasulullah. Maka ketika dia dengan Rasulullah itu kan hadisnya memang sandarannya Rasulullah, sumbernya. Jadi Rasulullah, kemudian sahabat. Nah, sahabat tuh ya. Nah, jadi kalau sahabat ini sudah lebih dari 9 atau 10 orang yang mengiyakan hadis ini, nah hadis ini mutawatir. Makanya hadis mutawatir itu kan agak jarang ditemukan itu. Agak sedikit sekali. Terutama mengenai hadis masalah azab kubur itu jarang sekali kita temukan tuh ada hadis yang hadis itu mutawatir, jarang. Dia hadisnya maka disebut dengan hadis ahad, hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1-2 orang perawi atau sahabat. Nah, jadi itu Rasulullah, sahabat itu banyak, sahabat besar dan sahabat kecil. Jadi baru kemudian di bawahnya ada tabiin, lalu kemudian tabiin, langsung ke bawah semua. Bawah itu namanya tuh sudah ada. Maka kita jangan heran tuh kalau kita ketika buka kitab, taruhlah kitab itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu kan selalu ada nama ulamanya. Lalu kemudian tutup kurung tuh ada tahun ya. Nah, itu tahun kematiannya tuh. Tahun kematiannya. Ya, dari situ nanti ketahuan itu. Dari tahun kematiannya itu dia hidup pada masa siapa? Ini pada masa sahabat atau pada masa tabiin? Atau tabiin? Nah, dilihat situ, kelihatan. Bawa terus. Nah, jadi ini hadis yang masalah sholat ragaib ini, ternyata diketemukanlah itu jalurnya itu. Jalur sanadnya itu dari sepulan, seperti itu. Nah, ternyata di sini ditemukanlah oleh para ulama hadis, nggak begitu banyak yang menemukan bahwa ternyata rupanya
yang nama-nama disebutkan itu. Kan tuh kalau dalam hadis itu kan an Abi Hurairah radhiyallahu an ibni. Nah, kan itu kan nama-nama disebutkan. Muncul tuh nama-namanya. Muncul nama-namanya. Ternyata setelah dilihat itu nama yang tidak dikenal oleh para ulama hadis. Maka dia dalam istilah hadis disebut dengan apa namanya? Rijalul hadis yang nama yang tidak dikenal di ulama hadis itu. Apakah dia masuk dalam perawi doib atau perawi maudhu? Tidak ada namanya muncul. Maka para perawinya adalah para perawi yang tidak dikenal. Nah, maka Bapak banyak yang melihat bahwa ini adalah kerjaannya ada dua ya. Kalau dulu kita melihat ke belakang yang muncul yang seperti ini kerjaannya kalangan ahli-ahli Syiah dan ahli-ahli Sufi. Kebanyakan begitu. Bercampurlah itu. Bercampur itu dengan amalan-amalan atau hadis-hadis Nabi. Itu bercampur. Nah, kalau dulu kan belum ada penyeleksian ya, pengoreksian, semua digabung aja. Semua digabung tuh. Nah, itu. Lalu kemudian kalau kita mau baca hadisnya nih ya Pak ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, itu menurut mereka. Jadi kalau sudah ada hadis itu disebut maudhu, lalu kemudian disebut qala Rasulullah SAW bersabda, maka orang ini berdusta atas nama Nabi. Wah, kan bahaya sekali Pak. Itu artinya menyandarkan apa yang diucapkannya itu kepada Nabi, padahal Nabi tidak mengucapkan seperti itu. Padahal Nabi tidak mengatakan seperti itu. Nah, inilah kita lihat ya. Janganlah kalian melupakan malam Jumat pertama dari bulan Rajab. Karena malam itu disebut oleh malaikat dengan ragaib. Maka tidaklah ada seorang yang berpuasa pada hari Kamis pertama dari bulan Rajab, kemudian sholat antara maghrib dengan isya sebanyak 12 rakaat, kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, di sini dikupas oleh Ibnu Zawzi dengan menyebut hadis ini adalah hadis maudhu atau hadis palsu. Lalu kemudian Abu Farah Ibnu Zawzi juga berkata, ini adalah hadis palsu yang dibuat secara dusta atas nama Rasulullah oleh kalangan Ali bin yang ekstrim, yaitu Ali bin Abdullah Jandam. Nah, ketika disebutkan namanya itu muncul, memang betul. Beliau itu memang orang yang suka mengada-ngada. Nah, dibelokkannya semua ajaran Islam itu sesuka hatinya saja dengan orang yang bernama Ali bin Abdullah Jandam. Nah, itu kalau ulama hadis tuh kalau udah muncul nama-nama seperti itu mereka udah paham itu. Oke, ketika ada yang kuliah khusus mengenai ilmu hadis, itu harus hafal tuh nama-namanya itu. Harus hafal dia tahun kelahirannya itu. Harus hafal dia. Sehingga kemudian kalau sudah disebutkan muncul itu langsung terkonek langsung. Wah, itulah orang yang belajar ilmu hadis tuh seperti itu. Bahkan ada khusus tuh fakultas hadis itu kan, ilmu hadis. Nah. Lalu kemudian yang kedua, ini tadi yang pertama kan dari segi orangnya ya, kenapa hadis ini disebut palsu. Yang kedua, kembali lagi maknanya. Maka Bapak, setiap apapun yang berupa hadis yang bahasanya itu mengiming-imingkan sesuatu yang lebih luar biasa daripada apa yang pernah kita dengar, itu biasanya larinya ke sana Pak. Larinya itu kepada hadis-hadis dhaif yang maudhu. Sama seperti ini. Hadis ini menjanjikan bahwa besarnya pahala yang diobral dan janji pengampunan dosa yang fantastis sehingga membuat orang awam tergiur dan meremehkan kewajiban yang asasi. Nah, jadi mohon maaf ya, jadi ini seperti pembodohan orang awam. Kalau lu mau berbuat dosa setahun silakan. Nanti kalau pas di Jumat pertama di bulan Rajab, ayo kita sholat ragaib yuk, biar hangus tuh semua dosa-dosanya. Nah, salah ini kan jadinya. Pembodohan jadinya kan. Jadi orang kalau udah seperti ini, sangat meremehkan dosa dan maksiat. Sedangkan yang ajasihnya saja itu yang kewajiban itu mana? Kenapa tidak dikerjakan? Sementara maksiatnya terus.
Nah, maka ketika diobral pahala ini atau di bahasanya hadis ini kepada mereka, ya mereka tertarik lah. Iya ya, saya udah setahun ini berbuat maksiat terus ini. Tapi ini sungguh luar biasa ini, iming-iming pahala dan kebaikan dari hadis ini. Hanya dengan sholat 12 rakaat di malam pertama di bulan Rajab, di Jumat pertama di bulan Rajab, maka dosa-dosa itu akan terampuni dan pahala yang sangat berlipat akan diraih. Maka ini dikatakan oleh Abu Sama, beliau mengatakan, inilah kenapa hadis ini selalu disampaikan di tengah umat yang hanya pengetahuan agamanya itu belum begitu sempurna, tapi kemudian sudah diimingin dengan hadis-hadis yang seperti ini. Maka orang yang seperti ini sudah sangat mudah sekali melupakan kewajiban yang memang harus dilakukannya. Justru dia ingat dengan dosa-dosanya dan ingin menghapus dosanya hanya dengan sekejap dengan cara seperti itu. Ini sholat ragaib ini, Pak. Nah, mudah-mudahan kita belum pernah, Pak ya, kita ikut-ikutan pernah ikut mengamalkan seperti itu, Pak ya. Jadi alhamdulillah, syukur kalau kita memang sering sholat di tempat-tempat yang memang sudah sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi itu ya. Tapi qadarullah, kadang kalau kita lagi safar, Pak, kita nyangkut di musola mana, kita nyangkut di masjid mana. Kadang itu kita temuin, Pak. Benar, Pak. Nah, saya kemarin beberapa hari safar itu. Jadi bingung saja saya. Setiap sholat rawatib itu kunut terus. Saya kira hanya subuh. Ini ada kejadian apa ini gitu. Besoknya juga. Saya kira hanya khusus di hari Jumat itu aja. Besoknya juga. 3 hari saya di sana. Ya Allah, kok begini? Nah, tuh. Jadi qadarullah, kalau kita safar tuh begitulah kita temukan, Pak, di tempat-tempat yang memang jarang kita sholat di situ. Ya seperti itu. Alhamdulillah kalau setiap kita sholat itu tetap kita sholat di masjid-masjid yang sunnah Nabi itu banyak diamalkan tuh, alhamdulillah. Nah, qadarullah kalau kita sedang safar kita nggak tahu kan, anggap itu seperti itu. Nah, mana tahu qadarullahnya kita nyangkutnya pas di Jumat pertama di bulan Rajab, ketika ada orang yang melaksanakan sholat ragaib. Kita ikut aja, kita nggak tahu kan, bisa jadi, Pak. Sehingga kemudian timbul pertanyaan kita, ini sholat apa tadi ya? Aku sholat apa? Kan bisa jadi seperti itu. Nah, ini buat pengetahuan kita, mudah-mudahan ini jangan sampai kita mengamalkannya. Gitu. Jadi kita harus punya ilmunya dulu, kita pelajarin dulu kenapa. Gitu. Maka yang kedua ini tadi, itulah yang memang ada amalan-amalan yang ada di bulan Rajab yang di antara saudara-saudara kita yang mengamalkannya. Lalu kemudian, coba di bulan Rajab itu ada yang sangat mengkhususkannya untuk umroh. Sehingga kemudian disebutkan umroh yang paling afdol itu selain di bulan Ramadan itu adalah bulan Rajab. Sehingga ada yang seperti itu. Lalu kemudian masuklah, mohon maaf nih, travel umum yang selama ini tidak membidangi masalah umroh ya. Itu menarik umat nih di bulan Rajab nih. Ayo kita rame-rame nih umroh di bulan Rajab ini. Umroh di bulan Rajab nih. Karena di bulan Rajab itu umrohnya itu ada keutamaan khusus. Karena itu bulan Rajab. Nah, ada yang seperti itu, Pak. Kita lihat hadisnya. Apakah ini hadis? Nanti kita koreksi lagi. Diriwayatkan dari Urwa bin Zubair, dia berkata, "Aku dan Ibnu Umar pernah bersandar di pintu kamar Aisyah, dan sungguh kami mendengar suara siwaknya." Dia atau Urwah berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Umar, wahai Abu Abdurrahman, apakah Nabi pernah umroh pada bulan Rajab?"
Dia menjawab iya. Maka aku bertanya kepada Aisyah, wahai Bunda Aisyah, apakah engkau tidak mendengar yang telah dikatakan oleh Abu Abdurrahman? Aisyah menjawab, apa yang dikatakannya? Aku berkata, dia mengatakan bahwa Nabi umroh 4 kali, salah satunya pada bulan Rajab. Maka Aisyah berkata, semoga Allah mengampuni Abu Abdurrahman. Demi agamaku, tidaklah beliau umroh pada bulan Rajab dan tidaklah beliau umroh pada salah satu umrohnya kecuali dia bersamanya. Beliau tidak umroh pada bulan Rajab. Dia atau Urwah berkata, Ibnu Umar mendengar tetapi dia tidak berkata iya ataupun tidak, bahkan diam. Nih, ini jadi ada pertanyaan oleh sahabat bertanya kepada Urwah, seorang sahabat juga. Ibnu Umar bertanya kepada Abu Abdurrahman, itu adalah Urwah itu tadi ya, mengenai umrohnya Rasulullah. Jadi umrohnya Rasulullah itu umroh di bulan 4 kali beliau umroh itu, dan itu beliau tidak umroh pada bulan Rajab. Itu kata Aisyah. Itu kata Aisyah. Maka ketika muncul hadis yang mengatakan bahwa ada keutamaan khusus umroh pada bulan Rajab, maka nasnya nggak ditemukan, dalilnya tidak ditemukan. Karena Rasulullah sendiri tidak mengamalkannya. Artinya Rasulullah itu umroh iya, tapi tidak di bulan Rajab. Ini menunjukkan bahwa apa yang ada di dalam riwayat ini tadi, Ibnu Umar tuh ragu, sehingga sama saja baginya baik dia mencabut kembali perkataannya ataupun tidak. Sesungguhnya dia menyendiri, maka perkataannya sat lagi mungkar, tidak disepakatin oleh seorang sahabat yang mulia dan tidak pula oleh para imam yang alim. Nah, itu karena dia mengatakan iya, dia jawab apa Rasulullah itu umroh di bulan Rajab. Dia mengatakan iya, tapi Aisyah mengatakan tidak. Lalu kemudian beliau diam, lalu kemudian beliau mengatakan dia dengan sahabat yang lain, lalu sahabat yang lain mengatakan perkataannya syad lagi mungkar dan tidak disepakati oleh seorang pun sahabat yang mulia dan tidak pula oleh para imam yang alim pada waktu itu. Nah, ini Bapak. Nah, sekarang sudah bergeser nih Pak. Sekarang Pak ya, bergeser begini Pak. Ini lagi-lagi ini masalah, kalau yang seperti ini apalagi umroh ya, masalah cuan ini Pak. Nah, itu bisnis Pak. Ini ketika bulan Rajab itu bertemu dengan musim dingin di Arab Saudi. Ketika saat sekarang ini Pak, sekarang ini lagi musim dingin nih Pak. Itu umroh di bulan musim dingin itu orang agak berkurang. Jadi kemudian ingin mengejar umroh di bulan Rajab itu, tapi karena berpikir karena ini bulan musim dingin ya, berpikir 2 kali mungkin ya, sehingga kemudian orang yang mau pergi umroh di bulan Rajab itu karena musim dinginnya ya, berkurangnya nggak banyak, ada berkurangnya. Lalu kemudian ini larinya, mohon maaf nih, ke majelis taklim ibu-ibu Pak. Ke majelis taklim ibu-ibu untuk menarik mereka bukan umroh di bulan Rajab Pak, untuk wisata ziarah di bulan Rajab Pak. Nah, sampai seperti itu Pak. Apalagi kalau tidak dasar atau landasannya ini bisnis ya, cuan. Benar. Itu rombongan bisa 4 mobil wisata ziarah ke makam-makam tertentu. Sekarang bergeser ke sana Pak. Nah, itu masuk ke majelis taklim ibu-ibu. Apalagi ibu-ibu senang yang seperti itu. Sambil jalan-jalan, pakai baju seragam, kerudung seragam, tas seragam. Seperti itu ya. Nah, itu kira-kira. Sampai seperti itu. Nah, jadi ini, maka apakah ada umroh yang khusus pada bulan Rajab? Tidak ada. Kalau mau umroh silakan. Tidak ada pengkhususan. Yang ada itu kan kalau di hadis-hadis Nabi itu umroh di bulan Ramadan itu seperti pahalanya. Nah, itu kan cuma di bulan Ramadan. Nah, nanti kemudian
lagi di bulan Rajab itu, ini nanti kan di bulan Rajab tuh tanggal 27-nya itu kan diperingatkan atau diperingati sebagai hari Isra Mi'raj itu Pak ya, 27 Rajab di akhir bulan Rajab nanti. Itu nanti itu juga nanti ada amalan-amalan tertentu juga oleh sebagian orang mengenai masalah 27 Rajab itu. Ada di malamnya itu mereka bangun lalu mengkhususkan diri untuk mengerjakan sholat malam. Mengkhususkan diri. Jadi mengkhususkan malam itu. Mengkhususkan malam 27 Rajab itu untuk sholat malam. Nah, sholat tahajud ya maksudnya di situ. Nah, ini juga dengan iming-iming bahwa balasan pahala yang ada pada pelaksanaan sholat malam di 27 Rajab itu lebih besar pahalanya. Itu juga seperti itu juga tidak ada kekhususannya. Tidak ada kekhususannya. Jadi yang namanya sholat malam itu ya kesanggupan kita. Memang godaannya kan besar sekali itu kan. Sekesanggupan kita, jadi jangan kita mengkhususkan contohnya seperti ini, khusus di malam 27 Rajab itu karena ini malamnya Isra Mi'raj, maka saya niatkan malam ini saya khususkan untuk sholat malam atau sholat tahajud. Itu tidak ada. Lalu kemudian yang berikutnya ada juga yang menyandarkan bahwa puasa khusus pada bulan Rajab. Nah, puasa khusus pada bulan Rajab. Tidak ada juga pengkhususannya. Kalau puasa Senin Kamis, gitu ya, atau puasa Ayyamul Bid di bulan Rajab, itu kan sudah biasa. Puasa sunnah tuh. Nah, adapun Senin Kamis atau Ayyamul Bidnya di bulan Rajab, ya memang ada ketemu di bulan Rajabnya. Jadi bukan berarti di bulan Rajab itu ada puasa yang kita khususkan untuk di bulan Rajab. Tidak ada. Inilah Bapak, ada beberapa hal yang memang ini perlu kita ketahui. Ini artinya kita ingin apa ya, mengoreksi diri kita sendiri, apakah kita pernah melakukan ini atau tidak. Mudah-mudahan kita tidak pernah melakukan ini. Ini adalah merupakan amalan-amalan yang mohon maaf Pak ya, tertolak kalau kita lakukan karena sumbernya nggak jelas begitu Pak ya. Sumbernya tidak ada dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Maka itu akan merupakan hal yang sia-sia kita lakukan. Ini terima kasih. Mohon maaf, makasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan, kekurangan yang kami sampaikan pada malam hari ini. Kita tutup majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.